semua, selamat datang di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi Gereja GPIB Gideon Depok. Bersama Anya, kita bakal ngulik info-info dengan tema dan topik yang seru-seru banget, dan pastinya tetap dalam ruang lingkup Gerejari dan Teologi ya. Halo Sherry, kita langsung masuk aja ya pertanyaan. Boleh. Udah ngobrol-ngobrol pertama juga. Terus mau denger introduction-nya dari Sherry dong. Siapa sih Sherry Anastasia ini? Oke, jadi aku perkenalan diri dulu ya. Yap. Sebelumnya, kayaknya nama aku Sherry Anastasia dan aku saat ini masih mahasiswa di Gizi UI, angkatan 2017 tahun terakhir. Dan aku baru-baru ini ada kegiatan volunteer di Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet dan udah 2 kali dipanggil di sana kayak gitu. Dan berarti kurang lebih 2 bulan lah, walaupun memang nggak secara langsung 2 bulan gitu. Sih, Kak. Oh, dia per periodenya tuh 1 bulan, terus 1 bulan kamu diistirahatkan, terus 1 bulan lagi gitu ya? Iya, jadi sebenarnya sih kalau dari kan aku jalurnya namanya FKC ini, Forum Human Capital Indonesia, itu dari BUMN. Dia itu memang kontraknya seperti itu, kayak SOP-nya seperti itu. 1 bulan kita dinas, terus habis itu nanti kita harus ada break-nya dulu nih. Nah, break-nya ini sebenarnya nggak tentu sih, Kak. Ada yang kayak 2 minggu udah dipanggil lagi. Kalau aku waktu itu 1,5 bulan, jadi kayak nunggu gitu sampai ada lowongan lagi. Baru deh selanjutnya aku mendaftarkan diri kembali ke istilahnya aku bisa nih Kak untuk kalau sekarang jadi volunteer. Jadi aku dapat lagi di bulan kemarin, di bulan Agustus ke September. Oke. Jadi kita sempat ngobrol juga ya, share tentang kamu ternyata simpatisan di gereja kita, GPIB Gideon. Betul. Yang mana berarti kamu setiap minggu sebelum pandemi berarti ya, itu gerejanya di Gideon ya? Iya, betul. Tapi, Selalu di Gideon. Selalu di Gideon. Ikut Dari aktivitas atau kegiatannya gitu nggak? Kalau misalnya kayak kegiatan pemudanya aku memang nggak ikut sih Kak, sempat kemarin mau, cuman kayak terbatas di waktu karena biasanya kan kayak di Rabu tuh ada persekutuan kan sebenarnya. Cuman biasanya pun aku kalau sore itu masih ada kelas sampai jam 5 gitu. Jadi aku baru-baru tahu itu pas aku udah kayak semester 3-4 dan itu semester yang memang aku lagi padat-padatnya gitu Kak. Makanya baru pas mau sekarang-sekarang ini mungkin mau coba tapi karena pandemi juga ya sudahlah gitu, paling ya nonton dari YouTube-nya Gideon aja. Nah, seru nih, karena keterbatasan waktu kan tadi Sherry bilang, tapi Sherry tuh setelah aku stalk, tadi aku udah pernah bilang kan, aku stalk Sherry, itu banyak banget kegiatannya loh. Ya, pendengar, ini banyak banget, literally banyak dari mulai di kampus, terus juga di luar kampus kalau nggak salah ada juga ya, gerakan makan sehat anak sekolah. Betul. Ini kalau aku sebutin kayaknya nggak kelar-kelar nih. Kira-kira yang lagi paling aktif banget di mana aja nih, Syar? Oh, kalau lagi aktif banget aku di 2 sih Kak, di Gemas yang gerakan makan siang anak sekolah, sama yang satu lagi Klasik FKM. Kalau Klasik FKM itu aku memang udah pegang 2 tahun kayak gitu. Jadi tahun terakhir sih. Itu musik ya kalau nggak salah ya? Komunitas musik di FKM gitu Kak. Kalau Gemas itu aku bukan aku yang pendiri Gemas sih, tapi memang aku waktu itu diajak sama salah satu cutting dari Gizi juga untuk coba untuk ikutan kayak gitu. Kebetulan kan aku juga waktu awal-awal kuliah itu ada ikut organisasi gitu kan di himpunan mahasiswa dan waktu itu aku ikutnya bidang yang sosial masyarakat memang gitu, dan mungkin karena itu cuttingnya mikir kayak oh ini mungkin aku memang mau kali kayak gitu ya udah jadi deh. Ditarik gitu berarti ya, dilihat potensinya. Ya. Oh, wow. Berarti sebenarnya jiwa sosialnya Sherry ini gede banget ya? Aku memang suka turun masuk ke masyarakat, ngobrol-ngobrol sama orang karena menurutku mereka bisa memberikan aku insight gitu loh Kak. Karena biasanya kan kayak setiap orang tuh pasti punya pengalaman masing-masing, setiap orang punya cerita masing-masing. Nah dari cita-cita itu, pengalaman-pengalaman itu yang bikin aku jadi kayak semangat gitu loh, kayak oh ternyata orang mengalami ini, ternyata orang kayak mengatasi sesuatu itu dengan cara seperti ini gitu, dan bagaimana cara mereka bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku senang banget kalau misalnya bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu gitu Kak. Itu salah satu alasan kenapa kamu masuk Gizi UI kah? Kesmas, Gizi benar ya? Gizi benar, Gizi masuk di FKM sih memang Kesmas. Oh, memang masuk di FKM. Itu makanya dari dulu pengen banget gitu masuk Gizi. Kalau pengen bangetnya sih enggak juga sih Kak, karena itu juga kayak beberapa pilihan, namanya juga masih anak SMA kan suka bingung tuh masuk mana ya gitu. Terus kayak memang sempat kepikiran mau yang kesehatan kayak gitu, terus mikir yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari
yang memang dibutuhkan orang dalam setiap hari kan pasti gizi gitu kan, makanan. Karena orang mau sakit, mau sehat, pasti butuh makanan gitu. Jadi Iya, benar-benar. kayak gizi kayaknya masuk deh gitu, cocok deh gitu. Karena sebenarnya kamu masuk apapun bakal daftar apapun kayak bakal masuk ya. Karena aku sempat baca kamu adalah peraih UN terbaik ya di Kepri. Iya, Waduh, iya Kak. hebat sekali. Gila, Makasih gila, Kak. gila. Ya, mau tanya juga nih, kan tadi ngomongin tentang waktu, terus kamu juga di Gizi, cukup banyak kegiatannya gitu ya di organisasi-organisasi. Itu jatuhnya kegiatan-kegiatan di kuliah dan organisasi yang mengganggu kamu volunteer atau volunteer yang mengganggu kamu nih jadinya nih? Em, kayaknya saling ganggu-gangguan deh Kak. Cuman Saling ganggu-gangguannya. Seru nih. Pembagian waktunya kayak gimana sih? waktunya masih bisa balance gitu karena kebetulan kalau memang waktu pertama itu rasanya berat sih karena shift aku di yang pertama kali di dekontaminasi tuh itu 8 jam. Terus kayak jadi kan harus ada rolling gitu lah dalam satu hari itu ada 3 shift. Jadi bisa jadi hari ini aku masuk pagi-pagi buta, besok aku masuk sore kayak gitu. Jadi kayak gitu. Shiftnya itu ada yang dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi gitu, Kak. Gitu. Tapi dari awal udah terjadwal kan ya? Iya, udah terjadwal memang seperti itu. Cuman kan kayak membaginya sama kapan aku harus rapat sama teman, kapan Iya, aku iya, iya. harus kuliah, kayak gitu. Untungnya memang puji Tuhannya bisa teratasi dengan baik karena memang waktu itu mungkin karena masih awal-awal ya, masih awal-awal transisi PJJ. Jadi dosen-dosennya masih agak bingung gitu loh kalau misalnya terlalu banyak kuliah, jadi lebih banyak ke tugas kayak gitu. Nah, makanya masih bisa Oh. aku atasin kayak gitu. Paling ya jadinya aku agak skip di diskusi kelompok kayak gitu tapi tetap bagian aku akan aku kerjakan sebelum deadline seperti itu. Tapi yang bagian kedua nih yang sekarang yang barusan aku selesain tuh agak challenging menurut aku. Oh iya. Aku itu sambil magang gitu, magang memang kalau di kuliah aku tuh ada 2 kali magang, satu magang masyarakat, satu magang rumah sakit. Kalau magang masyarakat ini yang lagi aku jalanin kemarin itu istilahnya aku melakukan penyuluhan dan konseling gizi ke orang-orang yang ada di Jabodetabek. Nah, jadi ini yang challenging itu karena ngatur waktu antara aku mau ngasih penyuluhan sama konseling ke orang-orang sama kapan aku shiftnya gitu. Bersyukurnya aku di apa namanya di kali ini itu bidangnya bidang admin swab dan emang per jadwal itu dari jam 8 sampai jam 12-an. Pernah sih sampai jam setengah satu tapi ya nggak lebih dari jam segitu. Jadi istilahnya itu masih jam-jam yang orang masih free kan gitu. Jadi aku bisa kayak mengusulkan dari jam 1 sampai jam sekian kapan kalian free-nya biar kita bisa konseling ataupun kita penyuluhan kayak gitu. Jadi Jadi jam 8 sampai 12 siang berarti? biasanya jam 8 sampai jam 12. Kalau makin banyak pasien yang di swab, semakin banyak juga, semakin lama juga aku pulang. Seperti itu, Kak. Jadi memang challenging di situ sih. Dan bersyukurnya juga lagi, ini puji Tuhan banget sih. Memang berkat Tuhan itu enggak, apa namanya, Gak bener-bener, udah-udah gitu? bener-bener nggak berkesudahan. Karena kayak aku itu kan masuk kuliah 14 September. Dan kebetulan aku selesai dinas itu terakhir tanggal 24 September. Di antara tanggal 10 hari itu kira-kira itu aku ada yang kayak kelasnya clash gitu Kak. Jadi kayak antara yang harusnya aku kelas jam 8 pagi, tapi kan aku dinas tuh. Jadi akhirnya aku nggak bisa ikutan kelasnya. Tapi untung aku izin ke dosennya dan dosennya memperbolehkan gitu. Terus juga ada juga kelas yang kebetulan jam 8 pagi tapi untungnya pas aku lagi hari libur. Jadi aku bisa ikut tanpa harus apa namanya kayak izin segala macam. Jadi intinya aku cuman kayak skip 2 kelas doang gitu dari 10 hari itu. Makanya puji Tuhan banget jadinya nggak bermasalah di absen juga. Gitu. Gak banyak bolong ya istilahnya ya. Benar. Tapi CV tetap jalan gitu. Dosennya nggak marah dan shift aku juga tetap jalan kayak gitu. Oh berarti itu ada cutinya, ada libur-liburnya gitu ya? Dia nggak full setiap hari gitu? Betul. Jadi kalau misalnya kalau di admin swab yang barusan itu dia kayak 3 hari kerja. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamisnya libur. Baru nanti masuk lagi 3 hari libur lagi gitu. Jadi memang dia lurusnya tuh kayak adalah waktu untuk jeda istirahatnya kayak gitu Kak. Pertanyaan. Dekontaminasi itu apa sih? Sorry. Jadi dekontaminasi itu istilahnya gini, kan kita itu habis berdinas dari tawar pasien. Terus kan pasti kita ya secara tidak sengaja mungkin kita nggak lihat ada pembawa virus di baju kita kan, di baju yang hazmat itu. Nah, jadi sebelum kita membuka bajunya itu harus disiram-siram dulu sama cairan kimia yang kayak mirip Wipol tapi bukan Wipol sih. Aku lupa namanya apa, ada kimianya gitu. Untuk membersihkan baju kita. Makanya baju APD itu kayak jas hujan gitu loh, nggak tembus air.
nanti dibersihin dulu pakai air itu, nanti dibilas pakai air, baru ntar nanti kita membuka APD-nya. Nah, tugas dekontaminasi adalah memperhatikan atau mengawasi jalannya proses si tenaga kesehatan membuka hazmat dan melakukan proses dekontaminasi itu gitu. Nah, kalau misalnya salah langkah, bahaya, bisa jadi malah dia kena terinfeksi virus gitu loh, karena memang sedikit kasus di mana tenaga kesehatan itu dapat virus dari proses dekontaminasi yang salah kayak gitu. Ini puji Tuhan sih di Wisma Atlet bagus, proses dekontaminasinya itu udah lebih terstruktur lah ketimbang di daerah-daerah terpencil. Soalnya aku dapat kabar juga kayak dari teman-teman yang punya teman yang lagi dinas di daerah puskesmas yang memang peralatannya tidak sememadai yang di sini kayak gitu. Benar-benar. Itu emang kayak banyak yang tenaga kesehatan malah jadi terinfeksi karena proses dekontaminasi yang tidak benar gitu, tidak sesuai prosedur. Kan itu bahaya juga ya. Udah berusaha untuk menjaga diri, ternyatanya pas di proses bersih-bersihnya salah kayak gitu malah kena. Gitu. Padahal sekedar buka doang ya. Iya, sekedar buka doang. Sekrusial itu ternyata. Bener, krusial banget. Makanya kami tuh juga yang kayak ngurusin limbahnya kayak gitu. Lebih ke yang ngikat-ngikat sampah dan kayak ngumpulin sih. Tapi ya tetap harus memperhatikan prosedur. Makanya aku selalu pakai APD setiap dinas aku. Karena memang aku selalu bersentuhan dengan entah itu tenaga kesehatan yang habis berjumpa dengan pasien atau bahkan dengan pasiennya langsung kayak gitu, Kak. Menarik tuh, si limbahnya itu dimasukin kemana ya, Chef? Itu ada alatnya, Kak, namanya insinerator. Nah, itu nanti dia akan membakar limbahnya gitu, mengolah limbahnya biar jadi kayak debu atau kayak abu kayak gitulah istilahnya. Nah, baru alatnya itu sendiri, itu ada dua sih yang biasa dipakai. Yang pertama yang ada di Wisma Atlet sendiri. Nah, kalau nggak muat akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto kayak gitu. Bakal diolah di sana karena emang lebih gede juga insineratornya. Oh, di Gatot Subroto itu lebih besar ya? Ya, jadi biasanya kalau nggak muat di sini dibawa sama orang TNI-nya. Kalau aku sendiri belum pernah sih mencoba memasukkan ke insinerator karena memang katanya itu bukan job desk kami, itu lebih ke job desk-nya orang TNI gitu, Kak. Beda lagi. Kirain itu salah satu volunteer juga, enggak ya? Beda ya? Enggak, itu dari TNI-nya sendiri. TNI kan juga memang yang dipanggil kan, gitu. Ada banyak sih di semua angkatan, dari angkatan laut, udara, semua itu. Yang aku bingung adalah kamu kan gizi. Aku kirain kamu masuk ke tenaga kesehatannya. Enggak ya, ternyata di bagian non medisnya ya? Non medis, Kak. Jadi awalnya aku tuh galau waktu mau daftar di FHCI itu. Waktu itu kan mungkin karena baru dibuka ya pendaftarannya. Maret Jadi, ya kalau nggak salah. Maret baru banget kan habis kasus corona muncul pertama tuh. Benar-benar. Mau dibuka. Nah, terus langsung dibuka tuh jalur untuk relawan. Nah, aku tuh sebenarnya bingung di situ mau non medis apa medis ya gitu, mengingat aku punya latar belakang pendidikan gizi dan nggak diminta STR waktu itu gitu. Oh ya. Jadi aku kayak mikir kan, mana nih gitu. Terus aku jadi mikir lagi nih, tapi gizi itu kan nggak bisa sembarangan gitu loh. Gizi itu walaupun terlihat sederhana, tapi sebenarnya banyak yang dikalkulasikan. Misalnya seperti dia itu punya latar belakang penyakit apa, terus dia punya alergi apa. Nah, itu yang aku takutin gitu, karena walaupun aku sudah dapat mata kuliahnya, kayak kasus-kasusnya gitu, tapi aku belum turun langsung ke rumah sakit. Harusnya kan aku tahun ini nih magang di rumah sakit, tapi karena COVID kan ditutup semua. Jadi akhirnya tahun depan, tapi itu pun masih belum tentu dibuka sama rumah sakit. Nah, makanya aku jadi nggak berani nih ngambil medis gitu. Aku takutnya aku sok-sokan kayak gitu. Aku nggak Karena pede. belum pernah ketemu kasusnya langsung gitu ya. Betul, iya. Kasusnya paling ya dikasih sama dosen kayak gitu. Yang walaupun memang itu kasusnya beneran ada, cuman ya namanya berubah gitu. Jadi akhirnya aku pilih non medis aja, mengingat aku juga belum lulus, belum ada STR kan. Jadi ya udahlah, aku pilih non medis gitu. Bulan Maret itu kan tadi kamu bilang pas lagi orang lagi takut-takutnya gitu ya. Kayak keluar aja nggak mau gitu. Ketemu orang aja takut gitu. Tapi kamu memberanikan diri datang ke Wisma Atlet, daftar ya. Itu kenapa, Sherry? Kenapa? Iya, jadi sebelumnya itu ini sebenarnya terima kasihnya kepada mama banget sih, karena mama yang tahu soal pembukaan volunteer ini. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya ada pembukaan volunteer untuk Wisma Atlet sebelumnya. Nah, mama kayak lagi ngeliat Instagram gitu kan, terus kayak ngeliat Instagramnya Pak Ahok gitu, ada kayak nge-share tentang pembukaan volunteer di BUMN kayak gitu. Nah, terus habis itu mama aku bilang, ini ada pembukaan volunteer, coba aja gitu, daripada nanti juga nggak ngapa-ngapain kan, kayak gitu. Terus kayak aku tuh yang malah justru takut di awal, karena namanya juga, baru-baru muncul kasus kan, jadi aku agak kayak
pengen sih gitu, kayak ini menarik banget gitu, apalagi aku belum pernah volunteer sebelumnya. Nah aku pengen gitu kan, tapi kepikiran lagi nih, tapi ini kan aku langsung ke sarangnya nih gitu istilahnya, ke Wisma Atlet langsung, serem gak sih kayak gitu. Nah setelah akhirnya berdiskusi sama, ternyata papa sama mama juga sangat mendukung gitu loh, kayak ya udah ikut aja kayak gitu, lumayan pengalaman seperti itu kan. Dan yang penting kan aku disiplin, dan juga aku sampai minta sama sejenis bos aku lah gitu, bisa dibilang bos aku di Gemas gitu, aku minta sarannya, dia tuh dokter soalnya. Nah, jadi aku minta sarannya, kira-kira aku terima nggak ya kayak gitu, ada apa, aku buat ini nggak ya gitu. Akhirnya aku beranikan diri lah kayak gitu untuk mendaftar sebagai volunteer kayak gitu. Terus ya sebenarnya kan aku mikirnya mendaftar volunteer ini ya udahlah coba-coba dulu, belum tentu juga keterima, karena aku ngelihat di postingan Instagramnya banyak banget likers sama yang di tag-tag orang gitu. Jadi nggak keterima juga. Jadi akhirnya aku pilih lagi yang di RSUI kayak gitu. Jadi aku waktu itu daftar 2 gitu. Jalur UI sama. Buka juga ya kalau nggak salah di RSUI ya. Betul, aku daftar kan. Bukan RSUI Kak, dari UI deh, sorry salah. Aku dari tapi bakal di tempatnya di RSUI. Sepertinya begitu, soalnya UI-nya kerjasama sama BNPB. Waktu itu BNPB memang ada kerjasama sama beberapa tempat gitu kan. BNPB itu apa tuh? Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kak. Oh ya, oke. Nah, jadi karena kerjasama gitu, aku daftar aja tuh. Nah, terus udah pengumuman kan, BNPB lebih cepet nih. Jadi aku udah lolos katanya. Nah, aku mau konfirmasi mau atau enggaknya gitu. Tapi aku galau, pengennya Wisma Atlet juga, kayak gitu kan. Biasalah manusia ya, sudah ada dapat kesempatan, masih ragu, kayak gitu. Pengen lagi yang lebih gitu ya. Nah, terus aku bingung kan. Terus aku pikir, ya udah nanti pas deadline konfirmasi aja baru aku konfirm. Terus ternyata kayak keraguanku tuh terjawab, karena ternyata aku langsung sebelum hari konfirmasi ke apa namanya UI-nya itu, ternyata itu yang Wisma Atlet nge-email aku, katanya aku terpilih dan harus melakukan MCU atau medical check up di Wisma Atlet langsung gitu. Jadi itu pertama kali aku keluar rumah setelah masa PSBB itu gitu, PSBB total. Takut banget sebenarnya, cuman kayak mama nemenin gitu, karena aku takut kan, takut keluar kayak gitu, apalagi naik kereta segala macam. Waktu itu sepi banget, hampir nggak ada orang gitu. Terus kayak ya udahlah, aku beranikan diri, terus coba medical check up-nya, lihat dulu kan apakah bisa atau enggak. Dan sebelumnya hampir ada kendala sih Kak, aku hampir nggak lolos juga karena aku punya riwayat penyakit paru kayak gitu. Tapi aku beranikan diri, kayak aku bisa kok gitu, aku mau gitu. Wow, sangat-sangat beresiko Anda ya. Iya. Sangat berani. Iya, dokternya juga saya bilang ini yakin gitu, karena aku kan nama radang paru aku tuh bronkitis gitu kan, dan emang kurang lebih mirip lah gitu, maksudnya di daerah-daerah dalam paru, bukan di daerah hidung lagi gitu masalahnya gitu. Bikin sesak napas juga, waktu itu aku pernah sesak napas karena penyakit itu juga. Terus kayak aku mikir ya udahlah, ini aku yakin juga kalau misalnya aku disiplin pasti nggak bisa ya, dalam nama Tuhan Yesus aja lah gitu, aku mikir dalam hati. Yang penting aku harus hati-hati, disiplin gitu. Terus aku kayak beranikan diri, iya aku mau. Dan ternyata setelah dicek lagi semuanya, ternyata aku nggak bermasalah di paru-paru dan nggak ada masalah di lain-lainnya. Ya udah, aku tunggu deh sampai akhirnya dipanggil di bulan Juni. Iya, dipanggil di bulan Juni. Itu aku udah hampir hopeless sih sebenarnya Kak, karena udah 3 bulan nggak dipanggil kan. Aku pikir berarti emang kayaknya rezeki aku. Nanti kalau ada peluang lagi deh, aku baru daftar kayak gitu. 2 bulan deh nggak dipanggil. Mikir, harusnya gue ambil UI aja ya. Kenapa gue nolak mulai berpikir seperti itu. Harusnya nolak UI gitu. Gara-gara yang ini nggak jelas juga gitu. Kita dipanggil deh untuk dekontaminasi gitu. Ya, di bulan Juni ya? Di bulan Itu Juni. periode pertama berarti? Betul, Kak. Juni masuk. Kalau nggak salah masa kerjanya 2 minggu ya? Terus 2 minggu isolasi gitu? Enggak, Kak. 4 minggu. 4 minggu full berarti? Ya, 4 minggu full, terus 2 minggu isolasi. 1,5 bulan berarti sebenarnya ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dinas itu 30 hari lah, Kak. Kontrak kerjanya 30 hari. Jadi kayak 1 bulan. Baru karantina isolasi mandiri 2 minggu itu. Ternyata pergumulan sebelum masuknya itu bukan, kalau aku mikirnya tadinya orang tua kamu yang akan sangat-sangat worry, khawatir. Lu anak gua, udah mana anak cewek, baru masih kuliah gitu kan. Belum kelar kuliahnya udah gue taruh di Wisma aja. Ternyata dari orang tua justru.
Iya, jadi kayak bapak mama aku yang malah mengencourage aku untuk melakukan itu. Makanya aku bersyukur juga sih karena orang tua aku suportif dan percaya sama aku gitu sih Kak. Iya, benar-benar percaya sama anaknya sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang bisa disiplin dan bisa jaga diri gitu ya. Iya, betul. Tapi respon temen-temen gimana tuh jadinya? Kan pasti nggak mungkin semuanya positif. Wow, keren banget Sherry. Pasti kan ada yang mikir, ih nanti kalau gue deket-deket Sherry, dia kan dari Wisma gitu. Kayak gini gitu ada nggak sih? Aku bahkan nggak cerita awalnya Kak. Aku nggak Oh cerita gitu. kalau aku mau jadi volunteer dan makanya aku nggak nge-share gitu link volunteer ke teman-teman. Walaupun sekarang aku agak nyesal sih, jadi kayak aku nggak berbagi ke teman gitu kan. Padahal mungkin ada teman yang mau juga. Banyak sih bahkan yang chat aku setelah mereka tahu aku jadi volunteer tuh mereka bilang mau juga gitu share dari mana gitu-gitu. Cuman aku udah terlanjur bilang ya gimana udah tutup cuma 1 hari bukanya waktu itu gitu. Jadi kayak gak enak sebenarnya. Cuman kayak aku juga takut waktu itu mau cerita ke teman-teman karena aku yakin pasti mereka punya pandangan sendiri kan kayak Iya orang benar-benar. ngapain kayak gitu sosokan atau mungkin kayak serem banget kayak gitu. Berarti sama-sama dari tenaga kesehatan ya, dari Iya. background kesehatan gitu. Tapi pasti orang punya pemikiran seperti itu kan gitu. Benar. Jadi aku nggak ngasih tahu bahkan kayak aku udah sampai di Wisma Atlet pun aku baru ngasih tahu gitu jadi aku udah nyampe dulu nih di Wisma Atlet baru kayak 2 hari udah kerja gitu di situ baru aku chat mereka teman-teman aku lagi kerja nih gitu awalnya nggak kita tuh sampai selesai dinas tapi kayak Iya. mikir nanti teman-teman pasti kecewa juga kalau aku nggak cerita kan maksudnya kayak aku diem gitu ya udah aku beranikan diri cerita dan untungnya teman-teman terdekatku juga suportif sih gitu. Ya, 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 ya. Nggak jadi ngejauhin ataupun jadi ngambek gitu. Kenapa nggak ngajak-ngajak gue sih lo? Iya, syukurnya sih enggak gitu. Oh, enggak ya. Berarti respon orang tua positif, respon teman-teman juga positif ya. Iya, tuh. Puji Tuhan. Nah, ini kan kamu uh, udah apa ya? Udah selesai gitu ya masa volunteernya selama 2 periode kemarin itu. Pas hari keluar tuh ada yang rasa lost gitu nggak sih? Kayak biasanya harusnya jam segini gue lagi ke gedung ini nih gitu. Apa karena udah biasa aja karena periode pertama udah selesai terus ada gapnya gitu? Gimana? Ada sih Kak, tentunya. Apalagi sebenarnya kalau yang di sesi yang kedua ini kan aku udah pulang. Aku pulang itu duluan Kak, teman-temanku pada belum pulang. Oh gitu. Iya, pada Kenapa? masih stay di sana. Soalnya karena kan apa namanya menikmati masa-masa terakhir belum tentu kan bakal dipanggil lagi dan kita kan juga Oh iya ya. harapnya pandeminya juga cepat surut gitu istilahnya. Benar-benar. Nah, jadi kayak mereka menikmati mungkin saat terakhir gitu loh untuk jadi relawan. Jadi ya quality time lah sama teman-teman yang masih di sana kayak gitu. Cuman aku kan karena kepentingan kuliah dan ada mama juga di sini, masa aku tinggalin mama lama-lama gitu. Udah lagian udah sebulan juga main sama mereka, lagian kalau misalnya memang apa namanya pengen main kan aku bisa nanti kapan-kapan main kalau misalnya PSBB-nya udah agak longgar gitu istilahnya. Benar-benar benar. Jadi ngerasa Selama jadi ngerasa selama di Wisma itu kan kamu jadi pertama jadi dekon, terus yang kedua jadi admin swab. Itu komposisi orangnya sama nggak sih sama-sama dari kalau kamu kan dari backgroundnya kesehatan gitu ya. Kalau non medis itu mereka dipisah lagi nggak sih? Non medis tapi dia backgroundnya kesehatan nih harusnya masuk sini gitu-gitu ada nggak sih? oh nggak ada Kak. Jadi Oh semua nyampur aja gitu ya? nggak tahu sih kalau sistem yang setelah aku selesai dinas ini apakah diperbaiki seperti itu biar sesuai. Tapi kalau misalnya pas aku itu enggak. Jadi kayak benar-benar orang dari bidang manapun, itu dari background pendidikan manapun itu jadi gabung satu gitu. Misalnya kayak aku kan dekontaminasi emang catering kan bidangnya ya masih searah lah sama aku kesehatan tuh. Oh Tapi ya. teman-temanku tuh ada yang perhotelan, ada yang ekonomi, ada yang marketing gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya betul-betul beragam, tapi untungnya mereka punya disiplin kerja yang bagus gitu Kak waktu aku dinas di sana. Jadi sama-sama saling apa namanya kayak menjaga gitu dengan jangan sampai nggak disiplin lah mencuci tangan atau nggak disiplin dalam hal lainnya gitu. Jadi emang Saling ngingetin juga ya. saling ingetin juga. Nah itu aku senangnya juga di Wisma Atlet tuh mungkin karena semuanya udah punya concern terhadap penyakit tersebut kan. Karena semuanya udah turun lapangan untuk menangani penyakit tersebut gitu. Nah jadinya mereka itu punya apa namanya rasa kekeluargaan yang lebih tinggi gitu karena apalagi orangnya cuma itu doang ya dalam 1 bulan ketemu itu doang bahkan ada yang kayak orang keperawatan orang yang lain-lain itu bisa sampai berbulan-bulan di situ nggak pulang-pulang. Nah itu kayak jadinya saling mengingatkan kayak ayo kita cuci tangan atau misalnya kayak ini ada makanan gini jangan sampai lupa makan gitu. Pokoknya saling perhatian sama lain biar jangan sampai tambah korban lagi kayak gitu.
Berarti rekan kerjanya, lingkungan kerjanya banyakan mahasiswa justru? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya itu latar belakang pendidikannya itu udah pada wisuda semua gitu. Karena aku Oh. aja, aku kan lahir tahun 2000 Kak. Jadi Heeh. begitu tanya sama teman-teman kan, Sherry lahir tahun berapa emangnya? Aku bilang 2000 pada kaget gitu. Bayi, masih kayak gitu. Iya, kecil gitu. Bedanya 5 tahun, 6 tahun, tapi kayak Wah, shock gitu kan. Jadi aku merasa kecil sekali di sini gitu. pasti dibayi-bayikan gitu kamu. Iya, Anak makanya 2000 pasti selalu digituin. iya, dibilang kayak ampun 2000 kayak gitu. Bukan 2000 masih SMA ya katanya gitu. Padahal 2000 kan dapat kuliah ya. Iya. Lama-lama kesel juga kayak gitu ya. Iya, lama-lama kayak ini kenapa kayak aku kecil sekali dianggap mereka gitu gitu. Bisa Lucu. membuktikan dengan datang ke Wisma Atlet walaupun akhiran 2000 ya. Iya, tapi bisa gitu. Oke. Itu jam kerjanya tadi kamu, kalau kamu udah ceritain dari jam 8 sampai jam 12. Terus kadang kalau misalnya kalau misalnya banyak yang swab gitu ya, waktu kamu jadi admin swab itu nambah lagi jam kerjanya. Berarti sebenarnya nggak spesifik 8 jam atau kayak gimana gitu ya? Enggak spesifik, tapi biasanya memang 4 jam kayak gitu kerjanya gitu. Kadang bisa lebih cepat juga, 4. cuman iya kadang bisa lebih cepat juga. Tapi kan kami kan tetap harus mengikuti apa namanya kayak standar kerja kan. Kalau misalnya pulangnya jam minimal jam 11.30, ya pulangnya jam segitu, jangan lebih cepat kayak gitu. Karena nanti dianggap tidak adil sama yang kerjaannya memang mengikuti shift full 8 jam atau full berapa jam kayak gitu. Oh, kalau volunteer tuh 4 jam per shift. Ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, tergantung dinasnya apa, Kak. Ya, ya, ya. Itu mau tanya dong aku tentang si kalau tadi udah jam kerja gitu ya, itu kerjaannya kalau misalnya kayak admin swab ataupun dekon itu mereka bikin laporan juga nggak sih? Kamu bikin laporan nggak sih? Apa sekedar uh, ganti si hazmatnya, bantu ngawasin gitu, terus ngawasin swabnya atau gimana? Kalau misalnya aku di Dekon itu buat laporan dan di Adminso juga buat laporan. Oh Laporan gitu. beda gitu sih. Kalau misalnya di Dekon, aku buat laporannya itu paling kayak rekapitulasi gitu. Jadi misalnya total berapa boots yang dijemur, berapa face shield yang udah diambil dan udah dibersihkan. Soalnya itu kerjaan kami juga tuh reusable APD-nya itu kami yang kayak ngurusin antara penjemuran dan pembersihannya pakai dilap gitu. Karena biasanya kan kalau facial tuh suka keruh kan kalau habis dijemur, jadi harus dilap dulu biar bersih gitu. Terus Di kayak dekon. terus habis itu juga apa namanya sampahnya limbah APD ada berapa kantong kayak gitu. Terus kayak kunci motor untuk membawa barangnya ada di mana gitu. Dan jumlah yang di dekon ada berapa ratus orang itu juga direkapitulasi semua. Dan itu laporannya tiap kali dinas. Sama kayak di admin swab juga laporannya tiap hari, cuman bentuk laporannya beda. Jadi kalau di admin swab itu bentuk laporannya adalah kan jadi kalau misalnya di swab itu kalau alur kerja aku di tower aku tuh tower pasien tower 7 itu nanti pasiennya mendaftar dulu nih di link gitu. Kalau dia mau di swab di hari ini gitu. Nanti setelahnya pasiennya datang tuh terus habis itu dia bakal di swab kan membawa data form yang udah ditulis sama perawat. Dan nanti kami buat labelnya gitu untuk ditabung hasil swabnya itu gitu biar nanti nggak sampai ketukar sama pasien lain. Baru dari situ kan dinomorin tuh tabung-tabungnya ada nomor 1 sampai 100 gitu dan ada yang prioritas juga kadang-kadang kan. Nah nanti dari nomor-nomor itu kita rekap di komputer terus sesuaikan dengan datanya lagi apakah ada data yang NIK-nya salah kah atau mungkin nama ejaannya salah, tanggal lahirnya salah, nomor RN-nya salah gitu-gitu. Pokoknya dicek lagi semua kelengkapan datanya dan kebenaran datanya, baru deh nanti dikirim ke grup besar swab gitu, nanti akan dilihat oleh dokter penanggung jawabnya. Justru pasiennya adalah pasien di dalam towernya? Iya, karena aku kira swab test itu dari yang luar juga pengen swab gitu, enggak ya? Kalau di Wisma Atlet itu sebenarnya kalaupun ada orang dari luar yang mau swab itu biasanya puskesmas Kak. Jadi bukan orang yang mandiri datang ke sini kayak mau di swab dong gitu. Karena di sini kan istilahnya punya negara. Jadi memang ada beban biaya gitu loh Kak. Nah kan nggak mungkin sembarangan orang datang. Paling yang memang udah dari rapid reaktif atau mungkin karena pengaruh keluarganya ada yang positif kayak gitu. Makanya jadi seperti itu. Dari tower 7 ya? Di tower 7 itu yang full semua udah positif berarti? Iya, yang udah inap kayak gitu, udah berapa lama di situ gitu. Kalau misalnya, kan ada 4 tower nih yang sekarang difungsikan. Awalnya itu cuma 2, 6 sama 7. Sekarang nambah jadi 4. Tower 7 itu yang pasien itu, yang lama kemungkinan juga.
Tower 6 itu yang ada IGD-nya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dibawa pakai ambulans, biasanya dilarikannya ke situ untuk di swab-nya. Terus kalau tower yang 5 ini yang baru dibuka kan. Ini Ya. untuk isolasi mandiri itu Kak, yang kemarin Pak Anies bilang isolasi mandiri orang OTG ke Wisma Atlet itu. Jadi memang banyak yang dirujukin ke situ, makanya langsung full gitu dalam beberapa hari, dalam seminggu kayaknya udah penuh deh itu. Soalnya kayak nambahnya 200 kayak gitu. Jadi kan kapasitasnya kan juga terbatas. Jadi banyak 200 tuh per apa? per hari Per dalam satu hari? hari gitu. Banyak banget. Wow. Makanya waktu itu aku sempat merasakan hektiknya di nge-swab orang-orang gitu. Walaupun aku memang nggak yang nyolokin ya, aku lebih ke tulis gitu. Tapi kayak aku ngeliat itu padat dan rame banget sampai kayak riwah lah pokoknya karena rame banget. Satu hari bisa 250-an kayak gitu yang di swab gitu. Karena numpuk kan gitu deh. Jadinya rame banget. Kalau tower 4 itu yang isolasi mandiri VIP setahu aku. Jadi kayak orang-orang DPR gitu. Emang rujukan juga sih. Tower 4 itu beda Iya, lagi. beda lagi. Cuman aku belum Kalau pernah. kamu akomodasi penginapannya di tower? Tower 2. Oh, jauh berarti ya. Iya, cukup jauh. Yang paling deket tuh di Tower 3 sih. Tower 3 itu deket sama Tower 4. Jauh juga dari 7 kan. Yang aku Iya, panikin 7 juga sih. iya. Banyak yang positif di situ kan. Cukup jauh kok. Kan ini seru banget ya aku dengar kamu terus kamu nyeritanya juga semangat banget gitu kayak I love this job, terus kayak aku ingin melakukan ini terus-terusan, tapi sebenarnya ada pergumulan sendiri nggak sih dalam diri kamu selama kamu kerja di sini ya maksudnya? Paling apa ya pergumulan aku tuh kan awal-awal aku kerja itu sebagai relawan gitu kan. Memang aku tidak mengharapkan apa-apa gitu. Tapi yang pas yang kedua ini sih, aku jadi kadang-kadang kepikiran ini motivasi aku ini untuk mengikuti lagi. Apakah karena memang aku nyaman dengan pekerjaannya atau mungkin ada latar belakang yang lain kayak gitu. Misalnya kayak pengen main atau pengen apa namanya kayak gaya-gayaan kayak gitu karena Oh, gitu. sempat kepikiran gitu juga. Aku kepikirannya gitu karena aku hanya netting Kak. Jadi kadang-kadang suka netting gitu. Kayak aku jadi suka takut gitu aku mendapat persepsi buruk dari orang. Jadi sejujurnya itu yang sisi buruk aku tuh sebenarnya itu gitu kan. Nah, jadi karena semua orang kok, aku juga sering netting kok. iya Kak, jadi kayak aku takut gitu kan kayak apakah aku datang ke sini itu benar-benar mau membantu orang, mau meringankan maksudnya kayak mempercepat penyembuhan negara kita ini ataukah aku cuman kayak mau gaya-gayaan kayak kesannya kayak aku dipanggil jadi volunteer lagi kayak gitu. So, aku Kayak pikir merasa dibutuhkan gitu ya takutnya. kayak masih dibutuhkan gitu. Tapi ya setelah aku pikir lagi, ya memang mereka membutuhkan tenaga kan kayak gitu. Dan aku ya selama aku juga melakukannya dengan apa namanya penuh syukur dan juga tidak kayak jadi sombong atau gimana, ya aku rasa itu ya apa namanya enggak lah kayak gitu, enggak yang jadi gaya-gayaan. Yang penting kan aku mendoakan aja kepada Tuhan supaya selalu niatku ini diluruskan, jangan sampai niat aku ini jadi berkebalikan dari tujuan awal aku sebagai namanya relawan kayak gitu. Kalau momen ngeselinnya selama kerja ada gak? Kayak misalnya malam gitu, harusnya aku bisa teleponan sama mama nih, tapi aku harus shift, atau aku harusnya bisa bisa kayak gini, tapi aku harus ngerjain tugas. Gitu. Kalau momen ngeselinnya itu mungkin di jam tidur sih Kak. Gitu. Jam tidur aku itu semakin kacau, apalagi yang waktu di Dekon. Itu kacau banget karena kan shift aku itu ada yang sampai dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi kan. Jadi kayak tidurnya kapan kayak gitu. Sedangkan teman-teman aku dan juga kesibukan kuliah aku menuntut aku kayak bukan menurut aku sih, tapi aku yang merasa aku tuh harus selalu on sampai jam 10 itu minimal 10 malam gitu. Itu minimal. Jadi kayak aku cuma bisa tidur berapa jam doang kan. Gitu. Sementara aku pun punya masalah gitu dalam tidur. Aku tuh orang yang nggak bisa langsung tidur pulas gitu. Sama. Ya kan, susah kan Harus Kak? nontonin mukbang dulu, aku harus nontonin mukbang lama, Ya, terus akhirnya tidur. Kalau aku ngapain kayak gitu. kalau aku putar lagu sih biasanya atau mungkin baca-baca kayak gitu baru akhirnya bisa ngantuk kayak gitu kan jadi kayak kacau banget aku bisa kayak tidur cuma 2 jam kayak gitu. Itu kan kamu posisinya udah capek banget ya, Sher ya. Udah badan capek, pikiran capek, entah itu gara-gara tugas kuliah, entah itu lagi, aku nggak tahu sih kamu bisa homesick apa enggak, kamu friendly sekali, kamu sangat semangat sekali, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya dari faktor-faktor sekitar itu ya, kalau misalnya ngelihat makin banyak, apalagi tadi aku dengar 200 orang dalam sehari, itu pernah kayak,
ya ampun ini kapan kelarnya gitu. Kayak apa sih yang salah sama negara gue sampai segininya gitu. Pernah sampai sedih gitu nggak sih, Syar? Sambil kerja gitu. Iya, pernah banget. Bahkan kayaknya lumayan sering karena kalau waktu aku pertama di Dekon itu kan udah mulai agak surut tuh pas aku datang. Jadi kayak bulan Juni itu memang udah mulai agak surut, jadi nggak sebanyak itulah pasiennya. Pas aku Gitu. pulang dinas dari Dekon itu langsung nambah, makanya pada apa namanya kakak-kakak yang dari Kemenkes gitu-gitu pada cerita curhat, ih kalian pergi tapi malah pasiennya bertambah banyak gitu-gitu kan. Dan aku ngerasain lagi nih pasiennya bertambah banyak itu pas yang aku kemarin dinas di swab ini banyak banget kan, dan rasanya aku sedih banget sih sebenarnya, kayak ini kapan kelarnya kayak gitu. Maksudnya kayak ini orang-orang kenapa nggak bisa diajak kerjasama sih gitu, maksudnya kan saling menjaga nih, nggak ada yang dirugikan juga nih sebenarnya gitu kan. Kalau kita sama-sama berjuang kayak gitu bisa lebih cepat pulihnya kayak gitu. Tapi ini kan mungkin karena ya kita bisa pahami sih memang ada orang-orang tertentu yang penghasilannya memang berdasarkan penghasilan harian, jadi kalau sekali nggak keluar ya nggak makan di hari itu kayak gitu. Tapi yang kalau misalnya memang nggak butuh-butuh banget, kenapa harus keluar gitu? Ngapain gitu? Jadi kayak sedih banget sih Kak. Apalagi makin nambah kasus kayak gini, nggak tahu deh kapan kelarnya kayak gitu. Udah apa namanya? Aku jadinya semakin susah untuk ketemu apa orang tuaku, terutama papaku ya. Karena kan kalau mamaku masih sama aku nih di sini, palingnya kangennya nanti pas yang di aku lagi dinas doang. Kayak aku makin susah ketemu papaku, susah ketemu kakakku, susah ketemu teman-teman yang udah pada mencar ke daerah masing-masing kayak gitu. Jadi sedih banget sebenarnya sih Kak. Ya, kalau misalnya aku lihat gitu ya di story kamu atau feeds kamu itu tetap positif tuh gimana caranya? Kalau aku jadi kamu ya, udah malah 200 orang sehari itu aku bisa misuh-misuh di story loh. Kayak lu coba mikir gitu. Kenapa sih gitu? Kalau aku pasti kayak gitu, pasti marah-marah. Kamu kok bisa tetap stay cool, tetap bisa ngedukasi orang, tetap bisa ngasih positive vibe tuh gimana sih caranya? Jadi yang pertama dengan menenangkan diri dulu sih Kak. Jadi kayak sebenarnya pengen sih marah, kayak apalagi ngelihat suka ke trigger karena teman-teman juga sering marah tuh. Terutama kan aku punya beberapa teman yang memang udah lulus dari pendidikannya, jadi memang udah bergelut ke dunia medis gitu. Kan mereka juga sering marah-marah tuh kayak gitu. Sebenarnya pengen banget kayak ngamuk-ngamuk gitu di sosmed. Cuman misuh-misuh gitu ya, pengen pasti kan? pengen banget sebenarnya. Tapi aku mikir lagi kayak untuk saat ini semua orang udah stres, semua orang sudah mengalami berat hati karena pandemi ini. Karena banyaklah pasti masalah yang timbul karena pandemi ini kan, yang kita harus sebut satu-satu gitu. Nah, makanya aku mikir, aku keinget banget tuh kata-kata dari waktu itu aku ada ikut lomba, terus habis itu pernah dia ngomong gitu, saran buat aku biar lebih baik. Pokoknya dia bilang, semua orang itu butuh solusi, bukan butuh masalah. Gitu. Kalau misalnya kayak menambah-nambahi masalah, kayak gitu, semua orang pun bisa. Tapi untuk masalah kayak perihal solusi hal-hal yang baik itu jarang orang bisa melakukannya. Nah, jadi aku pikir akan lebih baik kalau akan lebih bijak kalau aku bisa mengontrol emosi aku. Jadinya ya coba aja untuk sharing positive vibes, walaupun memang nggak selalu aku bisa men-sharing positive vibes itu, karena ya namanya juga aku kadang-kadang suka kelewatan, suka punya emosi kan manusia gitu, kadang-kadang suka ya gitulah nggak bijak jadinya. Tapi ya itu aku berusaha untuk ya bikin orang jangan semakin stres kayak gitu dengan postingan-postingan aku gitu. Justru sebisa mungkin apa yang aku lakukan bisa nggak sih kayak biar bikin orang juga jadi semangat untuk sama-sama mencegah pandemi ini semakin parah gitu. Biar mereka juga nggak makin down gitu ya. Ya gitu. Tapi ngomongin tentang misuh-misuh gitu ya, aku masih sering dengar banget banyak berita-berita gitu kalau misalnya nakes ataupun volunteer itu yang bahkan mohon maaf diperlakukan dengan tidak baik gitu sama masyarakat. Kan daerah situ juga masih banyak masyarakat berkeliaran gitu kan ya. Nah, itu kamu pernah nggak sih ngerasain kayak ngapain sih lu di sini, kan COVID itu nggak ada, atau ini kan kayak gini gitu. Pernah nggak sih di secara langsung gitu sama warga sekitar atau masyarakat sekitar kayak lu ngapain, gak guna? Nggak ada secara langsung kayak gitu sih Kak, tapi lebih ke orang-orang kadang masih suka menganggap kalau COVID ini konspirasi kayak gitu. Jadi konspirasi global gitu loh, karena kayak yang mengambil keuntungan terbanyak kan sekarang ya kita tahulah negara yang sebagai pemicu utamanya. Jadi kayak dianggap dia sengaja menebarkan itu biar bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain kayak gitu. Pokoknya banyak lah orang-orang yang masih berpikiran konspirasi seperti itu. Apalagi juga
Bahkan ada temanku yang mikir kan kayak ini kita yang kerja di sini aja kerja langsung bisa nggak positif alias negatif gitu. Masa orang-orang yang di luar sana yang udah berusaha untuk menerapkan kehidupan sehat malah dia positif kayak gitu gitu. Jadi kayak menganggap kayak jangan-jangan ini konspirasi doang kayak gitu. Kayak iya, padahal sebenarnya penyakit ini kan real gitu loh, udah banyak korbannya gitu kan, udah banyak juga dan bukan cuma orang Indonesia yang kena gitu, satu dunia ini kan pandemi gitu. Tapi Bahkan karena kemarin juga Trump baru kena kan? iya Donald Trump baru kena gitu. Itulah makanya aku juga kepikiran gimana masanya itu ya kan banyak banget itu orang-orang. Iya. Kalau dia mungkin bisa lah dapat pengobatan yang maksimal karena dia presiden kan, gitu. Iya. Gimana dengan masanya yang orang biasa kayak gitu. Itu sih. Jadi kadang-kadang paling ya mencoba untuk meluruskan bukan meluruskan sih kayak mencoba menjaga persepsi teman biar jangan sampai menganggap ini cuma konspirasi tapi maksudnya kayak kalau memang dia menganggap itu konspirasi ya sudahlah tapi jangan sampai dia menghasut orang lain untuk tidak taat protokol atau mungkin dia jadinya yang dianya yang nggak disiplin gitu jangan sampai gitu sih paling. Keep it yourself aja lah kalau mau memikir gitu ya. Keep it to yourself aja tapi jangan sampai jadi merugikan orang lain kayak gitu. Cerdas. Nah, mau tanya dong, tadi kan Sherry sempat bilang kalau misalnya yang di dalam itu nggak banyak yang positif ya, share si volunteernya. Emang seketat itukah kalian atau memang karena memang prosedurnya yang sungguh sangat banyak gitu sampai atau memang ada beberapa orang volunteer yang kena? Atau setahu Sherry nggak ada? Ada, volunteer ada. Tetap ada, termasuk teman sekamar aku. Deg-degan dong. Iya, deg-degan banget kan, nggak bisa tidur itu. Iya, jadi aku swab 2 kali. Jadi waktu itu aku kan aku sekamar sama 2 orang gitu. Berarti 3 kalian berarti dalam satu kamar ya? Dalam satu kamar, istilahnya satu unit lah ya, kita bilang satu unit apartemen atau satu unit wisma, itu memang ada 2 ruangan. Satu ruangan yang twin bednya ada 2 gitu. Yang satu lagi itu ada ruangan kecil itu 1 bed doang gitu. Nah jadi waktu itu kami lagi hari perpisahan. Aku masih nggak lupa tuh itu pokoknya bulan Juni gitu. Pokoknya bulan Juni gitu. Juli. Awal dong berarti periode awal ya. Awal di bulan Juli itu 5 Juli. Nah, aku ingat banget. Itu kami lagi perpisahan. Kami udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Habis swab yang pertama kita mau perpisahan nih, jadi besoknya baru bisa pulang masing-masing ke rumah gitu. Jadi kami lagi perpisahan tuh lagi main games gitu, kumpul-kumpul lah gitu istilahnya. Karena mikir kan ya pasti negatif lah semua, ada positive thinking semuanya. Tiba-tiba aku ditelepon sama koordinator dari bidang aku dekontaminasi. Awalnya sih aku nggak mau ngangkat gitu, karena aku pikir dia emang orangnya suka nelpon gitu loh. Jadi aku pikir kayak memang gabut kali dia nelpon aku tiba-tiba jam 10 malam gitu. Aku kayak malas ngangkatnya gitu. Pokoknya aku kalau orang nelpon suka malas ngangkat gitu kan. Terus habis itu aku pikir tiba-tiba kayak tergerak gitu loh di hati aku. Itu rasanya aku mending angkat ya gitu. Jadi aku angkat aja teleponnya gitu. Terus dia tanya aku, kawan sekamarnya siapa aja tuh. Gitu. Aku sebut nama-namanya. Terus dia bilang, coba kamu menyendiri dulu gitu. Wah, aku udah panik nih. Jangan-jangan aku yang positif kayak gitu. Aku menyendiri, teman-teman masih ngumpul kan. Jadi aku bilang, permisi ya, aku duluan dulu gitu. Jadi aku telepon. Terus dia bilang ternyata teman sekamar aku, tapi memang dia tuh tinggalnya yang di kamar 1 bed doang. Oh iya. Kayak gitu. Aku langsung kayak shock, gak percaya banget gitu loh Kak. Kayak, masa sih teman sekamar aku ada yang positif kayak gitu. Apalagi kan kami selalu berbagi barang, selalu segala macem kan bareng-bareng. Dan dia itu adalah orang yang paling bersih yang pernah aku temuin Kak, karena dia itu selalu yang kayak habis pergi dari mana langsung mandi, langsung cuci baju dan segala macam. Pokoknya dia sebersih itulah gitu. Kayak mau itu pun baru main dari taman misalnya, baru cuman sebentar ngambil makanan dari GoFood, itu bisa kayak dia bersih-bersih banget, cuci tangan segala macam gitu. Dia orang paling bersih dan paling rapi lah yang pernah aku temuin gitu, dan rajin juga. Tapi ternyata dia kena gitu. Aku betul-betul gak percaya, aku sampai bergetar loh gitu. Banget. Terus dibilang sama kakaknya, kalian lagi di mana gitu. Terus aku bilang, lagi kumpul-kumpul semuanya di sini katanya gitu. Ya udah, jadi akhirnya bapaknya bilang, nggak usah dikasih tahu dulu ya ke mereka, nanti saya kasih tahu, tapi kamu diam-diam dulu. Ya udah, jadi aku pura-pura balik ke tempat itu dengan keadaan sok-sok ceria gitu. Padahal sebenarnya aku udah panik banget pengen ngomong. Udah dying inside. Iya, bener-bener kayak aduh shock banget kayak gitu. Terus datang bapaknya kan, terus dia ceritain kayak gitu. Terus ya udah semuanya pada kayak masih nggak percaya gitu, semuanya masih shock kayak gitu.
Baru akhirnya ya jadinya aku sama temen kamar aku yang berdua ini, itu kami pindah kamar gitu. Jadi kami disuruh pindah kamar dan teman aku yang positif ini akhirnya beres-beres besok paginya dia pindah ke tower 7 kayak gitu untuk dirawat. Sedih banget sih di situ, kayak pengen nangis bareng dan teman aku itu juga sampai nangis sih pas nelpon sama keluarganya gitu. Sedih banget karena kita kan niatannya masuk bareng pulang bareng tapi kok kayak gini. Jadi setelah akhirnya berpisah ruangan dan pamit-pamitan, beberapa hari kemudian kami dijadwalkan lagi untuk swab ulang kayak gitu. Jadi pas di swab ulang, terus puji Tuhan kami semua ternyata negatif, ya udah, jadi kami langsung pulang deh kayak gitu. Terus untuk teman kami yang positif itu ya kami cuma kayak ngasih barang doang sih kayak biar dia semangat sama paling nge-video call dia hampir tiap hari kayak gitu biar kasih semangat. Dan ternyata setelah 2 minggu dia di sana, akhirnya dia negatif kayak gitu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu Kan tadi udah 2 periode ya, share ya, udah sampai dapat teman yang positif juga dalam satu kamar gitu ya. Pengalamannya banyak banget semua di situ. Kamu udah tahu di dalam seperti apa dalam Wisma, seperti apa. Kamu juga pernah gap 1 bulan ya di luar, terus kamu masuk lagi gitu. Menurut kamu gitu ya, impact apa sih yang pengen kamu bawa setelah 2 periode kemarin kamu ikut ke volunteer di Wisma, itu impact apa sih yang pengen kamu bagikan ke sekitar kamu sebagai pemuda gereja gitu? Yang pertama adalah jangan takut untuk melakukan hal yang memang bertujuan untuk membantu orang lain gitu. Terus jangan takut untuk kayak ya berbuat baik lah gitu. Masalah nanti itu kita bisa mendapatkan berkat karena kita yang menolong orang lain itu ya itu urusan belakangan. Yang penting adalah kita memberikan berkat dulu bagi orang lain, karena dengan memberikan berkat itu kita sebenarnya juga udah dapat berkat kayak gitu. Karena gimana pun juga orang lain itu pasti kan kayak punya pergumulannya sendiri segala macam kayak gitu. Yang seperti aku bilang tadi, kenapa aku suka turun ke masyarakat ya karena itu kita bisa saling berbagi berkat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kayak cuma memberi aja, pasti dia menerima juga kok gitu. Cuma memang akan lebih menyenangkan kalau kita bisa memberi gitu, adalah yang dari diri kita yang kita bagikan kepada orang gitu. Nah makanya dari situ istilahnya kayak ya penting kita inisiatif dulu untuk berbuat baik kepada orang, dan ya jangan mengharapkan balasan dari Tuhan terlebih dahulu gitu, apalagi jangan gitu kayak Tuhan aku udah kayak gini nih gitu, aku harap semoga aku nanti dapat kayak gini-gini gitu, jangan kayak gitu. Karena gimana pun juga itu kita serahkan aja ke Tuhan, kita lakukan yang terbaik sebisa kita, nanti biarkanlah Tuhan yang membalasnya untuk kita kayak gitu, entah itu kapanpun, kan waktu Tuhan kan yang terbaik. Jadi kayak kita percayakan aja semuanya kepada Tuhan, yang penting kita lakukan sesuai porsi kita saat ini, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu sih. Sama mungkin ya untuk kalau dari sana itu aku 2 kali di sana juga biar sebagai bukti orang sih kalau memang COVID ini ada dan COVID ini semakin banyak kasusnya, dan supaya jangan takut untuk melawan, maksudnya kayak jangan takut untuk ya sama-sama berjuang untuk melawan COVID gitu, jangan kayak parno-parno lagi gitu. Memang COVID-19 ada kok gitu, jadi kayak kita sama-sama aja. Sekarang kita patuhin protokol kesehatan, sekarang kita jangan banyak-banyak keluar kalau memang nggak perlu gitu. Ya lakukan hal yang memang bisa kita lakukan gitu, sesuai porsi kita gitu sih Kak kurang lebihnya. Berarti tetap akan selalu mengedukasi lingkungan sekitar pasti ya, Share ya? Iya, walaupun mungkin secara nggak langsung gitu Kak, kayak bukan yang kayak aku langsung tiap hari buat postingan tentang itu. Karena menurut aku pun aku kurang kurang pengalaman di bidang tersebut gitu. Istilahnya kan aku cuma bisa berbagi cerita apa yang aku alami kayak gitu. Jadi paling ya aku cuman menceritakan ke orang supaya penting loh jaga kesehatan gitu. Karena sejujurnya aku pun bisa menyadari betapa pentingnya kesehatan ini karena aku kuliah di kesehatan Kak. Dulu itu aku sebenarnya sangat abai sama kesehatan aku. Kayak aku mau belajar, mau ngerjain tugas, mau begadang gitu. Pokoknya aku selalu mengerjakan semua pekerjaanku walaupun jadinya itu memakan waktu aku istirahat dan memakan waktu aku untuk main kayak gitu. Jadi akibatnya ya aku memang waktu SMA sama SMP itu parah banget, aku tiap hari pilek, tiap hari ya gitulah pernafasan aku terganggu. Tapi semenjak kuliah karena aku sadar betapa pentingnya kesehatan, karena percuma kan kita bisa melakukan segala hal tapi kesehatan nggak terjaga, nanti suatu saat aku bisa betul-betul drop dan betul-betul nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi dari situ aku belajar memang penting menjaga kesehatan, dan dari sinilah aku mau mencoba untuk mengingatkan orang-orang kalau kesehatan itu betul-betul mahal, dan itu memang kita nggak merasakannya sekarang mungkin, tapi di masa depan nanti pasti akan berasa gitu, karena secara gradual kan dia itu rusaknya. Betul. Gitu. Berarti Sherry juga jadi saksi hidup gak ya?
gitu ya. Kalau misalnya COVID itu ada, benar-benar sebuah penyakit dan bukan konspirasi ya. Betul, Kak. Bisa juga diedukasi ke orang-orang gitu ya. Dan sebagai pemuda gereja ini sangat-sangat membanggakan sih kalau menurut aku. Karena gak banyak gitu ya orang-orang yang mau masuk ke dalam sarangnya si virus ini. Itu hebat banget sih, Sherry. Terima kasih, Kak. Ya, semoga bisa menginspirasi juga gitu ya banyak pemuda-pemudi yang tadinya mikir yang penting gue di rumah aja gitu, atau yang penting mereka udah ada, karena masih ada loh Sherry, beberapa temanku masih ada mikir oh tenang aja masih banyak kok volunteer masih banyak nakes dan segala macam gitu. Kalau misalnya pun gue keluar itu nggak akan mengubah apapun, padahal di sisi lain banyak juga berita gitu kalau banyak rumah sakit yang kekurangan nakes gitu kan, pasti ada kan Sherry kan, tahu kan? Banyak yang kekurangan, apalagi tambah kasus kan sekarang, jadi iya betul, nakes makin bertumbang gitu kan. Tapi masih banyak juga orang-orang yang berpikir kayak gitu. Tadi kayak Sherry bilang juga sesuai dengan porsinya, kalau emang kita merasa nggak perlu banget gitu keluarnya, nggak usah lah, ngapain juga ngabisin duit ya nggak sih? Iya betul banget, karena sekali keluar pasti pengen jajan kan, pengen main jajan gitu. Walaupun di rumah sebenarnya bisa habis gara-gara GoFood juga. Iya. dan juga marketplace ini memberikan diskon juga ya, pasti bakal berkurang juga sih ya, tapi seenggaknya mengurangi gitu ya. Kalau keluar kan lihat langsung impulsif gitu, pengen beli ini itu. Bener banget kan? Iya, bener. Berarti sesuai tadi Sherry bilang itu bagus sih kata-katanya, harus sesuai dengan porsi masing-masing, tetap harus bisa menjaga protokol kesehatan masing-masing juga, gitu kan. Dan buat Sherry juga nih pertanyaan, kalau misalnya ditanya, kan kita dalam rangka Sumpah Pemuda nih ya, ini tema kita. Kalau misalnya menurut Sherry gitu ya, sebagai seorang pemuda di tahun 2020, khususnya di tengah pandemik ini, spesifiknya itu harusnya pemuda seperti apa sih, Sherry? Oke. Khususnya pemuda gereja ya? Nah ya, pemuda gereja ya, khususnya. Jadi kalau sebenarnya menurut aku, sebenarnya udah banyak sih yang bilang pemuda itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam menciptakan perubahan revolusioner gitu. Karena memang kita masih punya jiwa-jiwa idealis dan kayak ya namanya juga istilahnya masih perjalanan hidupnya masih pendek gitu loh. Jadi kayak dia pasti akan semangat untuk membuat perubahan pergerakan di masyarakat. Kalau menurut aku sebagai seorang pemuda atau pemuda gereja yang baik, itu setidaknya minimal memberikan edukasi lah gitu kepada orang-orang bahwa memang penting sekali bagi kita untuk mencegah supaya COVID ini jangan semakin banyak gitu, sebisa mungkin untuk selalu ya menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Dan mungkin karena ini kan pemuda gereja juga ya, jadi bisa juga dengan saling sharing gitu. Mungkin karena kasus ini kan makin banyak, tidak menutup kemungkinan ada saudara kita atau mungkin ada tetangga atau teman kita yang bisa jadi terkena gitu, ada yang positif gitu. Mungkin dari situ bisa saling sharing kayak gitu, teman aku kayak gini loh kayak gitu. Jadi bisa saling menguatkan gitu loh satu sama lain di masa pandemi ini, terutama karena pandemi ini banyak membawa masalah dalam hidup kita, itu nggak bisa dipungkiri lagi. Banyak yang stres, banyak yang gila, bahkan banyak juga yang udah berniat untuk bunuh diri kayak gitu. Dia akan pernah dengar kasusnya juga. Nah kayak gitu. Jadi menurut aku sebagai pemuda, mungkin kita nggak bisa serta-merta mengubah persepsi masyarakat, ya, karena masyarakat kita ada banyak nih. Kita nggak bisa mungkin dari satu kepala kita mengajak semua orang untuk setuju sama pikiran kita. Tapi setidaknya kalau kita bisa kekeh sama pendirian kita dan kita bisa terus mengingatkan orang untuk jangan sampai, setidaknya pun kalau memang dia punya pandangan tersendiri, jangan sampai menghasut orang lain, itu sangat penting kayak gitu. Sama ya saling menguatkan dengan memberikan kayak ibadah yang online kayak gini juga menurut aku sangat menguatkan sih Kak, karena ibadah tetap jalan itu juga menurutku suatu hal yang sangat bagus gitu. Walaupun memang kita sampai sekarang yang Gideon kan belum ada buka ibadah offline-nya. Kayak aku juga bersyukur sih, maksudnya gereja ini juga jadi wadah untuk orang-orang biar meluapkan kegundahan hatinya, atau juga saling jadi tempat untuk menguatkan hati kita untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi gitu. Dan renungan harian juga udah banyak yang aku lihat, kayak renungan harian aku kan di ODB itu Our Daily Bread, itu juga
dia hampir setiap hari tuh selalu nyinggungnya tentang COVID karena mungkin dia paham betul gitu kalau misalnya sekarang ini masalah utama kita tuh di COVID gitu dan gimana cara mengatasi ketenangan jiwa kita di COVID ini. Paling di itu sih Kak kalau dari aku untuk pemuda teman-teman semua. Berarti selain edukasi, sharing juga ya, Sherry ya. Harus bisa saling jaga sanity masing-masing gitu ya, harus tetap jaga biar jiwanya nggak cepet down gitu atau pikirannya kemana-mana, cuma bisa parno doang, takut doang, tapi nggak tahu cara proteksi diri kayak gimana gitu ya. Saling sharing tadi kalau kata Sherry ya. Entah itu sharing tentang pengetahuan si COVID-nya ataupun sharing ayat juga ya Sherry ya. Sharing ayat juga penting banget sih karena biasanya kan ayat itu memang sangat menguatkan kita kan karena itu firman Tuhan gitu. Ya minimal orang-orang jangan memprovokasi lah kalau udah kayak gini kan. Yang paling kalau misalnya ayat kalau misalnya ditanya aku ayat apa yang bikin aku juga semangat dalam hal apa namanya ini kayak untuk berkontribusi dalam hal penanganan COVID ini paling dari yang Galatia 6 sih. Karena di Galatia itu juga dibilang kayak anjuran untuk berbuat baik gitu. Sama paling dari Amsal 3:27 walaupun sebenarnya memang nggak langsung sih, tapi Amsal 3:27 itu pegangan aku banget untuk jangan menahan kebaikan pada orang lain yang kita tahu itu memang memerlukannya kayak gitu. Dan itu yang sering mamaku juga bilang. Kayak ya kita lakukan, ya tadi aku bilang sesuai porsi kita, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena ya kalau dari lagu itu kan hidup ini adalah kesempatan kan. Jadi kayak permanfaatkanlah setiap detik hidup ini dengan baik gitu sih. Karena emang sebenarnya tiap orang tuh punya talent masing-masing kan share ya. Betul. Ada yang cuma ngelawak doang tapi dia bisa ngeboost semangat orang gitu. Jadinya nggak kepikiran lagi sama si COVID dan segala macamnya kayak gitu ya. Benar banget. Sungguh sangat menginspirasi Sherry ini ya. Saya sampai minder sendiri. Kenapa Kak? Enggak lah. Hebat. Dan Sherry juga pernah nge-post di Instagram ya Sher, kalau misalnya pertemuan kemarin itu di periode terakhir itu di Wisma Atlet itu kemungkinan nggak akan yang terakhir kalau misalnya pandemi belum selesai. Berarti Sherry ada kemungkinan kalaupun dipanggil lagi akan terus berkontribusi ya gitu. Iya betul Kak. Selama aku memang tahu kalau itu tidak akan mengganggu kuliah dan tanggung jawab aku yang lainnya. Karena gimana pun juga aku kan masih mahasiswa. Lebih baik kan kalau misalnya memang aku betul-betul nggak bisa diganggu pendidikannya, ya lebih baik aku serahkan tanggung jawab ini ke orang lain yang memang dia lebih free gitu istilahnya dan memang lebih bisa gitu daripada aku memaksakan diri. Karena kalau aku maksain diri kan tandanya berarti aku nggak tulus gitu loh untuk melakukan gitu. Jadi ya aku sesuaikan lagi dan kalau memang bisa ya aku akan mau kayak gitu. Berarti tetap sesuai porsinya masing-masing ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak Sherry atas sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi banyak pemuda di seluruh dunia kalau bisa ya, bisa mendengar. Karena Sherry ini aktif banget, tapi juga tetap bisa meluangkan waktunya untuk jadi volunteer. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Puji Tuhan bisa punya keluarga yang pengertian. Kemudian juga teman-teman yang sangat pengertian, jiwa Sherry juga besar, mau membantu, dan bukan tujuannya untuk hal-hal famous ataupun segala macam, tapi memang dari hati memang Sherry juga suka turun ke lapangan kan untuk membantu teman-teman dan segala macamnya. Terima kasih banyak Sherry atas sharing-sharingnya. Sukses kuliahnya. Iya, makasih Kak, Kanya. Makasih banyak. Juga mengedukasi lingkungan sekitarnya, baik itu via sosial media ataupun offline gitu ya, secara langsung. Semoga banyak pemuda-pemuda juga yang terbuka gitu hatinya ya, untuk mulai mengerti kalau misalnya memang kita masih di perang yang sama gitu ya. Kita udah namanya PSBB kedua, bukan berarti kita jadi normal, tapi makanya kemarin ada nama new normal, karena memang kita bukan menjadi normal, tapi ada normal yang baru gitu, harus diadaptasi bersama-sama. Dan ini udah 7 bulan ya kalau nggak salah. Iya, 8 sih. 8 bulan, dan kita seharusnya udah bukan jadi orang bodoh lagi yang cuma dengar-dengar berita dan masih menganggap itu konspirasi ya, Cher. Betul banget Kak. Oke deh, terima kasih Sherry, sukses terus, Tuhan berkati, salam buat keluarga. Iya terima Kak. kasih mendengar semua. Terima kasih semuanya. Makasih ya Kak, makasih banyak atas kesempatannya. Hebat Sherry. Keluarga. Hai, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Voice of Gideon episode kali ini.
Untuk episode sebelumnya, kamu bisa buka di playlist channel YouTube Gideon Depok. Kamu juga bisa lihat di Spotify Voice of Gideon, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Twitter Gideon Depok untuk info-info terupdate lainnya. Tungguin terus ya episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau kamu harus keluar rumah ya. Stay safe, stay healthy. Bye, Tuhan Yesus memberkati.